Gabrak, gabrak, gabrak. Harus ceria ya. Peluk. Peluk. Atas. Salim, salim. Mbak Zahra berpelukan. Salim sama peluk. Salim sama peluk si imut ini. Iya. Berpelukan. Berpelukan. Gabrak, remaja. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli amin. Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah Islami dina Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni warzuqni amin. Oke anak-anak, terima kasih ya bacaan doa ini tadi. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Amin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu Tanah Airku, ya. Bersama-sama ya. Bentar, tutup dulu pintunya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak terlupakan.
yang terkenal selama hidupku. Biar bersaya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, walaupun yang lagi terjalani, yang masuk mau dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak pilih pasang, nada tinggi. Engkau ku banggakan. Tepuk tangannya dong. Mas Nafis mau ngasih ice breaking? Yuk maju, coba. Ice breakingnya Mas Nafis ya. Semuanya bersemangat, nggih. Yuk. Yuk berdiri. Tepuk 1, jus A. Oke. Tepuk 2, jus A, jus A. Oke. Tepuk 3, jus A, jus A, jus A. Yeay. Apa kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih. Bersemangat sekali nggih pagi ini ya. Coba Bundar absen dulu. Pagi ini siapa yang tidak masuk? Putri saja dulu. Putri saja, yang lain sudah lengkap ya. Oke. Nana, coba ya. Hari ini Bundar punya tujuan pembelajaran untuk kita, yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian setelah menyaksikan video animasi yang diberikan Bundar nanti, kalian bisa mendeskripsikan antara hubungan makhluk hidup dengan suatu ekosistem. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian harus bisa mengidentifikasi makhluk hidup ya, antara makhluk hidup dengan suatu ekosistem yang berkaitan dengan jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga nanti setelah diberikan tugas LKPD sama Bu Nur, kalian bisa mempresentasikan di depan kelas berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk kemarin. Kita pakai kelompok kemarin saja, gitu nggih? Bisa diwakili 3 anak maju ke depan untuk presentasinya. Oke, sekarang Bu Nur tanya dulu ya. Tadi kalian dari rumah berangkat ke sekolah sudah sarapan belum? Sudah. Kalau sudah, Bunda mau tanya kelompok burung merpati. Mbak Risa, sarapan apa tadi? Nasi kuning sama telur. Nasi kuning sama telur. Enak itu ya. Mbak Bernard? Nasi putih sama tahu sama telur. Nasi putih, tahu, dan telur. Ya, dari tumbuhan. Padi, terus apa lagi tadi? Telur dari hewani, terus sama tahu. Mbak Riris, apa Riz? Sarapannya Riz? Nasi kuning sama ayam. Coba bantu kelompoknya Mas Yogi, burung Garuda ya, kelompok burung Garuda.
Mas Yuki tadi sarapan apa? Nasi putih sama tempe. Nasi putih sama tempe. Berarti nasi putihnya karbohidrat, tempenya dari tumbuhan, dari kedelai. Oke, sekarang kelompoknya sini. Mbak Zahra. Nasi putih sama jangan sop. Nasi putih sama jangan sop. Oke, apa jangan bahasa Indonesia apa? Sayur. Ya, Mbak Zahra, sarapannya tadi nasi putih sama jangan sop, sama sayur sop. Ya, pagi-pagi sudah makan sayur. Hebat itu ibunya ya. Oke, semuanya juga hebat. Kenapa pagi ini kita harus sarapan? Sarapan itu untuk apa? Untuk mendapatkan energi, untuk mengisi energi, untuk apa lagi? Untuk menambah kekuatan tubuh kita. Kalau misalnya kita nggak sarapan, nggak maem, apa yang terjadi? Badan akan lemas, kata Mbak Bila, badan akan lemas. Terus untuk kelompok 2, kelompok elang, badan akan apa? Kalau misalnya kita nggak sarapan, nggak makan, lemas, loyo, sakit, apalagi pingsan juga bisa karena menahan lapar. Makanya sebelum berangkat kita harus sarapan dulu. Coba Bunda tanya lagi, kalian kalau misalnya pas lagi santai gitu ya, kan kalian kadang melihat kebun misalnya, kira-kira di kebun itu ada hewan apa saja ya? Ayam. Ada ayam, coba kucing. Bunda minta per kelompok dulu. Kelompok Garuda, sebutkan dulu. Ayam. Ada ayam, ada sapi, ada cacing, ngeri. Ada ular, menakutkan. Ada siput, ada kambing, ya kupu-kupu lucu. Coba kelompok elang, ada apa saja? Ada belalang, ada meong, kucing lucu imut, ada apa lagi? Ada kupu-kupu cantik, ada burung terbang. Oke, kelompok 3, sebutkan ada apa saja di kebun. Ada laba-laba, ada semut, ada kelelawar, ada burung, ada kecoa. Ada apa Mbak Sinta? Ada belalang, ada cacing, ada tikus. Nah, ternyata kalian juga bisa menyebutkan hewan yang ada di kebun, ya. Kemudian bertanya lagi, setelah ada hewan, kira-kira ada tanaman apa ya di kebun? Kelompok 3 dulu. Pisang, tomat, kelengkeng ada, anggur, ada jambu, sudah 5. Kemudian kelompok 2, ada apa saja di kebun? Di kebun kalian bisa menyebutkan atau sama sebutkan ketika sampean berjalan kan melewati kebun. Ada apa ya kebunnya orang itu? Nah, ada cabai, ada rambutan, anggur, ada timun, ada nangka keseringan banyak ya kalau di kita ya. Oh, sekarang kelompok 1 ada tumbuhan apa? Ada mangga, kita lagi panen mangga ya. Terus ada terong, ada timun, di kebunnya ada kelengkeng ya. Oh iya, sudah ya. Ternyata di suatu kebun itu juga bisa disebut sebagai ekosistem. Ada ekosistem apa? Kebun. Ada apa lagi? Ada ekosistem kolam. Kemudian ada ekosistem sawah dan masih banyak yang lain. Nah, dalam suatu ekosistem itu, ya toh, kira-kira ada hubungannya enggak antara yang Bunda sebutkan tadi? Ada hewan, ada tumbuhan, kemudian kamu sarapannya dari mana, gitu ya? Ada enggak hubungannya? Ada sayang, ya. Jadi hewan ini memakan apa? Tumbuhan. Ada hewan pemakan tumbuhan, yaitu coba Mas Rofi. Hewan apa yang memakan daging itu misalnya? Karnivora. Iya, karnivora itu hewan pemakan daging. Coba Mas Gaftan, hewan pemakan segala. Omnivora. Mas kelompok 3, kelompok 2 belum ya? Mas siapa Fadil? Hewan apa pemakan tumbuhan? Herbivora. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang lain ya, kalau misalnya ditanya atau juga harus bisa
Jawab. Caranya mengingat seperti ini misalnya. Bener tanya, hewan apa, hewan pemakan tumbuhan, herbivora, kan begitu ya? Herbivora itu kan dari kata-kata herbal, oh berarti itu alami. Yang namanya alami nanti masuknya ke tumbuhan. Jadi hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Kalau caranya mengingat omnivora, itu pemakan segala. Segala itu apa? Daging dimakan, sayuran dimakan, pecel disantap, onde-onde ya, hobi makan semua, urap-urap, sambel, bakso, ya. Oh, saya punya om, namanya Om Agus, misalnya gitu, ya. Om Agus kenapa? Kamu kok mesem? Oh, ayahnya Mbak Risa ya. Oh ya, temannya Bener. Ternyata enggak apa-apa ya, pegawai apa pos ya? Iya, enggak apa-apa. Om Agus misalnya. Aku punya nama Om Agus. Omku itu suka makan semua. Ada sayur dimakan, ada bakso dimakan, ada daging dimakan, ada sate disantap. Nah, oh berarti kalau pemakan segala itu namanya omnivora. Nah, begitu. Kemudian yang karnivora, pemakan apa kata Mas Rafiq tadi? Pemakan daging. Pemakan daging itu disebut apa ya? Oh, aku punya tetangga namanya Mbak Kar. Mbak Kar itu seneng banget loh nek sama daging, di rendang, di sate, ya di Bali itu seneng banget. Oh, berarti namanya karnivora. Nah, cara mudah untuk mengingat seperti itu. Bisa kalian ingat ya? Bisa. Oke, sekarang Bunur punya kartu ya. Punya kartu warna-warni cantik seperti ini. Akan Bunur bagikan ke kalian. Bunur minta silakan ditulis untuk kelompok A. Berapa jumlahnya nih? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4. Silakan ditulis nama hewan yang kamu suka. Untuk kelompok B, silakan ditulis tumbuhan yang kamu suka. Ya, satu-satu ya. Untuk kelompok 3, silakan ditulis nama hewan yang kamu takut. Ya, kamu takut sama hewan apa gitu ya, silakan ditulis ya. Nih, silakan dibagi dulu. Yuk, dikasih waktu Bunur. Silakan ditulis. Oh, kurang 1. Kurang 1 ya. Yuk, silakan ditulis ya. Yuk, ditulis dulu. Dikasih waktu sama Bu Nur. Kelompok 1 sudah belum? Ya. Yuk, silakan ditulis. Ditempelkan di sebelah sini. Sini ya, nomor 1 dulu. Ayo Mas Yogi. Ayo berdirian langsung. Antri langsung baris di belakangnya. Ya, ya tidak menyita waktu. Bisa lengket, coba lihat. Ini Mas Yogi menulis apa nih? Harimau putih. Apa ini? Kucing, meong. Ayo, yang lain. Lepas. Ada double tip, Nak. Kalau bawa double tip ya, ditempel belakangnya. Dikasih double tip. Di double tip semuanya. Sudah, langsung maju aja. Sudah. Sudah.
Yuk, ditulis yuk. Dibantu bener. Sini. Ditempelkan. Ditempelkan di situ ya. Sudah ditempelkan. Sudah? Ayo semuanya tempelkan di situ, di depan. Sudah ya? Ditempelkan. Oh, double tipnya belum. Ini. Sudah? Nih double tipnya. Langsung berdiri, langsung ditempelkan semua. Ayo, kelompok 2, kelompok 3. Di sininya ya. Nanti di sini nanti buat tempatnya apa? Karton. Ya, tempelkan semua. Nah. Oh, tolong ambilkan mic di sana ya. Enggak, tolong di perpus ya. Enggak usah, satu aja sudah. Yuk. Oke ya, sudah semua? Oh, Rafi, ayo Rafi. Ditempelkan dulu. Sambil dibuka dulu buku kalian. Tentang, apa tadi temanya itu? Ekosistem ya. Makan dan dimakan. Yuk. Yuk, semuanya sudah tulis kan ya? Oke, kalau sudah selesai, yang kamu tulis tadi kan, yang kelompok 1 tadi apa? Hewan, tumbuhan apa? Hewan yang disukai. Hewan yang kamu sukai. Kemudian yang kelompok 2, tumbuhan yang kamu sukai. Kelompok 3, hewan yang kamu takuti. Sekarang Bu Nur mau memberikan kalian sebuah video animasi. Sebentar ya. Silakan disaksikan dengan seksama. Nanti kalian punya tugas ya. Ada ekosistem dibagi 3 nanti ya. Tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kalian yang berbentuk puzzle. Bentar ya, apa ini videonya? Rantai makanan. Silakan disaksikan dulu. Baik, Sobat Sains, kali ini kita Oh, kok belum ke sini? Sambungannya ke sini kayak apa? Bisa Aldi? Ke mic, sambungan ke mic. Oh, itu apa? Kabelnya ya? Tolong sekarang kabelnya. Mic-nya tadi sudah? Loh, lah terus kabel mana? Yang ada kabelnya sama dibantu yuk. Sana, Yogi. Yang mudeng ya. Mic sama kabelnya ya, yang nancep ke sini. Bentar ya. hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh, baik Sobat Sains, kali ini kita masih membahas Sebentar ya, sambil menunggu dulu, terus sambil gini aja. Kalian kan sudah sambil menunggu temannya. Ini ada tugas kelompok. Nah, untuk ekosistem sawah, kelompoknya ini ya. Ekosistem kolam, kelompoknya 2, kelompok 3 ekosistem apa ini? Kebun. Nah, coba perhatikan. Nanti pada lembaran ini ya, lembaran 1, kalian nanti tempelkan di sini. Ya, tempelkan di sini. Kemudian yang ini ada puzzle ya, ada puzzle. Nanti kalian bisa memilih
Hewan mana yang jadi produsen itu mana, yang menjadi konsumen tingkat 1 mana, bantu ditancapkan di benak nih Mas. Terus yang menjadi konsumen tingkat 2 yang mana, konsumen tingkat 3 yang mana, konsumen tingkat 4 itu yang mana. Setelah itu ya nanti diuraikan mana yang jadi pengurai, kan begitu ya. Mana yang jadi pengurai atau yang disebut apa? Dekomposer. Nah, seperti itu ya. Oke, boleh kalian mengerjakan nanti sambil selesai Mas Yogi betulkan itunya, baru kita menyaksikan. Yuk saling kerjasama dulu ya, kerja kelompok dulu ya. Terus yang di sini, ini kan yang di sini, terus yang di sini, yang sini ke sini, ada kabel panjang itu loh Mas, di perpus belum diambil, dan ambilkan dulu. Awas jangan jatuh. Kabel panjangnya sekalian dong. Mas Yogi bisa nyalakan ini? Oh, belum dicetak ya. Cek. Betulkan dulu. Cek. Mana? Coba betulkan dulu, bisa enggak? Sambil bekerja ya, digunting ya. Ayo. Bisa. Bisa. Cek. Rafiq kemarin bisa ya? Oh, Rafiqnya mana? Nanti kita nggak pakai mic. Kemarin bisa kok, sekarang nggak bisa ya. Maka ini sambil itu ya, sambil mengerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai silakan maju. Oh, cek. Belum mancep tadi Mas. Udah pakai ini aja nggak apa-apa. Silakan ya. Jadi tugas kalian saling bekerja sama, ada yang memberikan tulisan. Terus ini ya, mana kertasnya Bunda tadi? Kertas berwarnanya Bunda tadi mana? Kertas berwarna tadi mana ya? Di mejanya siapa? Di mejanya Bu Nurta. Yang kertasnya ini tadi loh, siapa yang bawa? Siapa nak? Kok enggak ada? Coba dicari dulu. Kan nanti kan dibagikan ke kamu lagi. Mana tadi ya? Kok enggak ada toh? Mana Bernard? Loh. Kok bisa? Oh ini sayang, maaf. Ini ya. Nanti kalau sudah digotong, digunting, di sini butuh berapa? Oh, enggak ada. Enggak pakai itu. Nanti dijelaskan sama Bu Raja wes ya. Nih, silakan, enggak apa-apa, enggak ada kayu, rotan pun jadi. Yo, butuh berapa ini? Sudah? Kurang apa enggak? Digunting ya. Setelah kamu pilih nanti digunting ya. Nah, sambil bekerja, rantai makanan di ekosistem laut ada plankton. Nah, itu tadi ya. Maaf ya. Nih, ada ekosistem taman atau kolam. Ada tumbuhan, ada belalang dimakan kodok, ya katak, kemudian kataknya dimakan ular,
ulannya diuraikan. Tadi ada yang kebagian kolam ya tadi ya. Yuk, saling bekerja sama dengan temannya. Menulis toh sampean. Bantu temannya loh. Menulis apa? Ya, dipotong dulu. Ya, kelompok ini, kelompok 3 ya. Sebentar ya. Nah, bekerja kelompok, saling membantu, mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, yang saling ada ketergantungan di sebuah ekosistem. Ini kelompok burung merpati, ya, saling bekerja sama, ya, dan bisa mendeskripsikan, juga mengidentifikasi ya, ya, saling bekerja sama. Nanti ada 3 orang yang mewakili ke depan. Nanti kalau mic-nya nggak bisa yang keras saja ya suaranya, Gina. Ya, silakan bekerja sama. Ada sikap Pancasila yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nih, bekerja sama, bergotong royong, ya, saling membantu temannya, mandiri. Nah, ini kelompok burung elang. Ada tutup ya? Oh ya. Silakan. Oke. Kelompoknya Mas Yogi masih bekerja. Nanti kalau kurang minta mundur lagi ya. Masih ada ini. 1 rantai makanan saja yang ada di jaring-jaring makanan. Ya. Walaupun nanti di gambar puzzle itu ada 2 jaring makanan, ada 2 rantai makanan, tetap benar mintanya satu saja. Nih ya, nanti kalau ada yang kurang, ya, saling bekerja sama. Jadi rantai makanan itu jalur dimakan dan memakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Satu dengan yang lain itu mempunyai peran yang berbeda-beda, ya. Ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai pengurai, ya. Nah, sebelum ke pengurai itu ada konsumen tingkat 1, itu yang mana, gitu ya. Kemudian konsumen tingkat 2, itu apa? Konsumen tingkat 3, konsumen ke tingkat 4 yang disebut puncak, ya. Kemudian pengurai. Yang disebut apa pengurai? Dekomposer, ya. Diuraikan, diambil nutrisinya, gitu ya, untuk menyuburkan tanah kembali. Sudah siap ini? Sudah? Oh belum, ya, sebentar lagi ya. Oh iya,
Yang kelompok satunya ya tak pasangkan dulu ini. Minta double tip atau solasinya ada enggak? Iya, solasi sayang. Mungkin ternyata udah siap ya kamu ya. Mas nanti dibantu Mas, solasinya kayak apa bukanya ini? Sini ya, ini untuk kelompok. Nah, sini. Bisa? Mbak Zara, Mbak Bernat itu baru ya, kayak apa itu solasinya? Tuh temanmu kesulitan sampean. Ambil ini aja W1. Ambil ini 1. Sudah, sini. Oh iya, makasih ya. Ada guntingnya sayang, pinjem nak. Sudah, pakai. Mas Yogi sudah belum? Kalau sudah, boleh dong. Itu mic-nya bisa kok itu. Bisa nyalakan itu mic-nya. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 2, topik 1, topik 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Loh, lanjut. Kelompoknya Mas Yogi masih? Oh, masih nulis kelompok ya. Kelompoknya Mbak Bila, Nabila. Oh iya, oke, mau selesai. Dalam coba lihat. Ya, itu ya. Nanti ya saling apa? Ngasih tahu ke temannya ya. Saling bekerjasama. Nanti kalau temannya kebingungan dikasih tahu sama anggota yang lain. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, meringankan beban bersama, ya. Oh iya, enggak apa-apa nak. Sudah. Untuk kelompok burung Garuda sudah siap ya? Coba. Ya, ditempelkan dulu ya. Pakai double tip sudah? Sini pakai ini. Dibantu bener pakai ini. Pinjam. Ini dibantu temannya. Nih dilem. Ya. Kelompok rantai makanan ekosistem sawah dari kelompok burung elang. Ini Mas Yogi bawahnya. Ya. Sudah? Nanti kalau misalnya ada yang itu ya, ada yang butuh solasi sampaikan di sini ya, sama bener nggih? Boleh ya. Yang kalau bisa pakai double tip boleh. Kalau misalnya nggak punya double tip pakai solasi yang sudah disiapkan sama Mbak Nabila. Nah. Dari kelompok
Terus kasih tanda panah ya nanti ya. Ini makan ini, makan ini. Ya ambil pulpen. Oh bener punya spidol ini nak. Bentar ya, ada enggak ya? Ya udah pulpen aja wes. Ini aja. Oh baru ini ya. Bisa enggak? Jam. Coba perhatikan, itu ada dari kelompoknya burung Garuda. Ya, akan siap mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang ekosistem apa mas? Sawah. Nah, jadi gimana terjadi kehidupan di ekosistem sawah itu, gitu ya? Tadi bener maunya karena menyaksikan video dengan pakai suara, tapi sayangnya kabelnya tadi belum ada, dipinjam kelas lain. Nggak apa-apa ya, nanti sambil diterangkan sama Bu Nur aja, oke? Yuk, masih berpikir dulu dia. Nanti persiapan kelompok yang lain loh ya. Maju, 3 orang mewakili ya, menjelaskan siapa yang jadi produsennya. Kemudian konsumen tingkat 1-nya siapa, konsumen tingkat 2-nya siapa. Sudah siap? Oke. Iya, taruh di situ. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Yogi dan kelompoknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah hati produsen. Yang kedua, hati dimakan tikus. Jadi tikus menjadi konsumen sudah satu. Yang kedua adalah ular. Ular dimakan tikus. Jadi ular sebagai konsumen tingkat 2. Yang ketiga adalah burung elang. Elang memangsa ular, jadi ular menjadi konsumen tingkat 2. Lalu elang mati diuraikan oleh jamur. Kata lain dari ular adalah decomposition. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok burung Garuda. Ya. Coba ya, perhatikan lagi, ditambahkan sama Bu Nur, masih tetap di depan ya. Dari kelompok ekosistem sawah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Yogi ya, bahwa sebagai produsennya adalah padi ya, kemudian padi dimakan tikus, cicit, padinya mencari makan apa? Tikusnya mencari makanan, dia pergi ke sawah, akhirnya nemukan apa? Nemu padi. Kemudian setelah tikusnya kenyang, apalagi kata Mas Yogi tadi? Tikusnya dimakan siapa? Tikusnya dimakan ular. Ularnya mencari pergi ke sawah. Dia ganti yang lapar ya. Wush. Kan suaranya apa kalau ular itu? Wush gitu ya. Nah, kemudian dia menyantap tikus. Wih, ada tikus yang segar, badannya gemai gitu ya. Karena ular itu sebagai apa? Predator, pemakan daging. Apa pemakan daging tadi? Karnivora. Hewan pemakan daging adalah karnivora. Yang cara beringatnya tadi kayak apa, Bu Nur? Mbak siapa yang suka makan daging? Mbak Kar ya. Aku duit tetangga, namanya Mbak Kar, sukanya menyantap sate daging rendang, namanya karnivora. Kemudian ularnya sudah kekenyangan, kekenyangan, bus. Dia mau bersantai dulu di pinggir sawah. Mau bersantai kan dia di pinggir sawah. Dia lupa belum sembunyi. Nggak sembunyi di dalam rumahnya di bawah tanah. Kemudian dia santai dengan menghitung bintang. Ada apa?
Ada burung elang. Rafiq jadi burung elangnya. Gak apa-apa, ketawa tuh gak apa-apa. Ketawa kan ditahan sih. Santai saja gak apa-apa. Rafiqnya jadi burung elang. Aku mau mencari makanan yang menyehatkan tubuhku. Biar aku bisa lebih terbang, lebih tinggi. Kemudian gak sengaja dia, ada ular lagi santai menghitung bintang, ada berapa bintang, ada bulan berapa, nanti malam minggu aku mau kemana, katanya si ular. Kemudian ularnya itu nggak sengaja langsung burung elangnya dengan senangnya, ada makanan yang sangat menyehatkan tubuhku dan menguatkan pikiranku, katanya si burung elang, kata si Rafiq tadi, langsung dicaplok. Mantap ya. Akhirnya kenyang burung elangnya, lama-lama juga lama-lama mati, kata Mas Yogi tadi dari kelompok Garuda. Burung elangnya mati, kemudian jatuh ke tanah, kemudian diuraikan sama jamur. Jamurnya itu ada apa saja? Bisa cacing, bakteri ya. Jadi diuraikan itu apa? Lalu dia mengurai di tanah, ya nak ya, mengurai di tanah. Lah dari itu dia bisa memberikan nutrisi ke dalam tanah, gitu kan? Kemudian menyuburkan tanamannya Pak Tani lagi, begitu ya. Lah dari dekomposer tadi yang bisa menyuburkan tanah, jadi tanahnya jadi gembur, kemudian ditanami sama Pak Tani dengan bantuan apa tumbuhan itu tumbuh? Sinar matahari. Oke, bagus, dengan bantuan sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri yang disebut fotosintesis. Ya, untuk kelompok Garuda beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk kelompok Garuda. Selanjutnya yang siap kelompok 2, kelompok kolam ya. Oke, untuk kelompok kolam, yuk silakan maju kelompok kolam. Ya, ini dia kelompok kolam. Beri aplaus dulu dong. Ya, kelompok kolam ditempel dulu. Ya, dibantu temannya bisa dari kelompok kolam. Ini mic-nya siapa yang megang sayang? Mbak Nida ya? Mbak Nida bisa, Mbak Zara juga bisa. Ayo, dibantu temannya. Nanti dikasih tanda ya, seperti kelompok Garuda. Kok anten-antenan ini kamu nih, direkamnya udah tahu anten-antenan. Beri semangat kelompok apa nih? Kelompok kolam. Yo, kerja yang bagus. Yo. Dia masih memberi tanda panah untuk produsen ke konsumen. Ada di jaring-jaring makanan ya, kalau keseluruhan itu jaring-jaring makanan tapi Bu Nur minta satu saja rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu lebih simpel, yang dimakan cuma satu gitu ya. Kalau jaring-jaring makanan itu
ada beberapa ini sama ini digabungkan, namanya jaring-jaring makanan. Berarti kalau misalnya 2 digabungkan, ada 2 rantai makanan atau bahkan bisa 3, bisa bahkan lebih gitu ya. Sudah dimulai? Bisa? Oke, ayo dari kelompok 2, beri dulu tepuk tangan yang meriah. Yuk, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok guru akan mempresentasikan ekosistem kolam. Ya, dari ekosistem kolam ya. Yang pertama ada produsen. Ya. Produsen tanaman hijau. Ya, jangan ditutupi dulu Mbak Zara. Nah, sebelah sini, gini. Kemudian Konsumen ikan laku ada ikan kecil. ya. Konsumen ikan buah ada kakak. Konsumen ikan ada angsa. Ya. Konsumen ikan makan ada ular. Ular mati terurai oleh jamur. Kata lainnya dekomposer. Iya. Sudah? Beri aplaus yang meriah dulu. Baik, terima kasih. Itu tadi dari kelompok burung elang menyebutkan bahwa yang jadi produsennya siapa tadi? Coba ini mic-nya dibantu. Yang jadi produsennya tadi tanaman hijau. Yang ini ya. Ini kan gambar kolam. Nah, tanaman hijau yang jadi produsen, dia membuat makanannya sendiri melalui apa? Iya, sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri, yang disebut tadi apa? Fotosintesis. Kemudian di kolam ada ikan kecil, katanya Mbak Nida dari kelompok 2 ya, dimakan ikan kecil. Ikan kecilnya disantap sama apa? Sama kata. Kemudian katanya kata kecil ya, berarti ya dimakan apa? Angsa. Boleh. Kemudian angsanya dimakan ular sebagai predator pemakan apa? Daging. Disebut apa? Karnivora. Kemudian ularnya mati, kan nggak ada burungnya ya, nggak apa-apa, nggak ada burung yang terbang. Rafiqnya pergi belanja ke pasar, jadi dia nggak bisa makan ular. Ularnya lama-lama tua, akhirnya mati. Setelah mati ularnya diuraikan dengan jamur yang disebut dekomposer. Nah, dari jamur itu tadi kembali lagi seperti ekosistem apa tadi? Sawah. Setelah mati diuraikan dengan jamur ya toh. Nah, kemudian nutrisinya itu loh yang membuat apa? Tanah menjadi apa? Subur. Boleh pakai mic-nya biar terdengar ya. Menjadi tanahnya subur. Kemudian untuk menumbuhkan tumbuhan lagi, karena apa? Ada sinar matahari. Beri tepuk tangan untuk kelompok elang. Terima kasih kelompok elang. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Kelompoknya Mas Rofi. Asik ya. Sama kalau direkam kok tambah anteng gitu sih. Ya wes nggak apa-apa. Tertib ya, belajar tertib. Oke. Kembali lagi ke laptop. Mas Rofi, siapa ketuanya? Mbak Nabila, silakan. Ini dibantu Mas Rofi. Pegang dulu mic-nya. Kelompok 3.
Kelompok 3 ya. Mau mempresentasikan hasil kerja samanya dengan kelompoknya. Yaitu ekosistem kebun yang kamu sebutkan tadi, yang tadi bertanya ada apa saja di kebun itu yang sudah kamu tuliskan di awal kertas yang ditempel sebelah kiri. Ya. Kalau misalnya toh, oh iya tadi ada yang mau bertanya nanti ya. Kita tunggu dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yo, ditegaskan lagi sama Bu Nur. Oke, tadi rantai makanan ekosistem kebun dari kelompok burung merpati. Mbak Nabila menjelaskan ya dari kelompok burung merpati yang menjadi produsennya tanaman tomat yang ada di iya kan? Di kebun kan banyak ya tanaman tomat ya. Biasanya gitu ya. Lombok juga ya banyak wek. Tumbuhan tomat ya. Kemudian tomat dimakan sama siapa ini? Sama ulat. Tomat ini gak sampai semprot ya, itu dimakan ulat seperti itu. Kemudian ulatnya kan menjadi konsumen tingkat berapa? Tingkat 1. Terus dimakan sama ayam. Pegang dulu. Ya, kata Mbak Bernard dari tomatnya dimakan ulat, ulatnya ayam dicocok. Ayamnya sama kan kadang nakal, nggak dikandangin, dikeluarkan cari makanan sendiri. Lari ke kebunnya Mbak Nabila mencari tomat Mbak Nabila. Ternyata di situ ada ada ulat, sampai lalat ya. Ada ulat dicocok, ganti menjadi ayamnya siapa? Mas Nafis. Mas Nafis melayu-melayu golek apa? Mencari ulat dicocok. Kemudian ayamnya kenyang. Terus ganti ada apa tuh? Ada musang. Musangnya makan ayam. Kemudian musangnya disantap. Ketemu ular lagi. Tadi ada yang menyebutkan ya. Kalau di kebun tadi juga ada ular. Kemudian ularnya mati. Terus diuraikan lagi oleh jamur. Mas Nafis sama Mas Rafi kalau menjawab bisik-bisik yang banter lo nggak apa-apa kan biar terdengar gitu. Jadi nggak sangkakan Mbak Nabila aja gitu ya. Nah kemudian ularnya mati diuraikan oleh jamur sebagai dekompose. Beri tepuk tangan untuk kelompok elang. Ya, terima kasih untuk kelompok elang ya. Oke, itu tadi beberapa hasil kerja kalian ya yang antara hubungan makhluk satu dengan makhluk yang lain saling berhubungan. Gitu nggih. Nah, sebentar. Kalau sudah selesai, coba sekarang kira-kira ada pertanyaan apa?
Yuk. Kira-kira ada pertanyaan apa coba? Yang di sawah itu kata Mas Rofiq kemarin apa? Kenapa Pak petani tidak membunuh ular? Oh gitu. Coba pakai mic dulu Mas Rofiq, dia dengar dulu. Sini maju. Untuk dari kelompok 3, sebentar ya, ada pertanyaan Mas Rofiq. Kenapa Pak petani membunuh ular? Oh iya, terima kasih kata Mas Rofiq. Kenapa Pak petani itu tidak membunuh ular gitu ya? Kira-kira ada yang bisa menjawab enggak sebelum dijawab sama Bu Nur? Ada enggak? Coba ya, perhatikan dulu. Kenapa Pak Tani itu tidak membunuh ular di sawah? Karena nanti kalau ularnya banyak yang dibunuh, terus yang memakan tikus siapa dong? Tuh kan, jadi ada ular itu kan, ularnya kan nggak mungkin ya, jarang untuk mengganggu Pak Tani karena dia bersembunyi. Kalau dia nongol, takutnya dibunuh sama Pak Tani, kan begitu. Jadi ularnya tetap bersembunyi. Kalau malam dia berkeliaran mencari apa? Betul, mencari tikus. Disitulah Pak Tani bisa apa? Tidak membunuh ular karena dia juga butuh ular untuk memangsa tikus, mengurangi populasi tikus supaya apa? Bisa menjaga padinya atau tanamannya gandum di sawah, begitu ya. Coba ada pertanyaan lagi? Ya Pak? Apakah yang jadi produsen di sawah itu hanya padi dan jagung? Oh iya, bagus. Coba pakai mic dulu biar terdengar. Dari kelompok 3, Mas Yogi. Apakah yang jadi produsen di sawah itu hanya padi dan jagung? Oh gitu ya. Apakah yang di sawah itu hanya tumbuhan padi dan jagung saja? Jadi maksudnya Mas Yogi gini. Ada yang bisa menjawab dulu? Bu, di sawah itu apa yang jadi produsen itu hanya padi sama jagung saja, gitu? Tidak. Nah, ya kan? Kalau misalnya toh di sawah itu hanya ada padi dan jagung, terus kalau misalnya ada tumbuhan pisang, ada kadang tomat, kadang rumput, kan begitu. Nah, nanti rumputnya ya atau tomatnya misalnya seperti kelompok 3 tadi, ada tomat terus dimakan apa? Ulat. Nah, jadi tidak hanya melulu seperti itu aja gitu ya. Nah, jadi tidak hanya yang jadi produsen tidak hanya padi sama jagung, bisa juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. Pokoknya tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri itu disebut apa? Produsen. Nah, tadi di videonya Bunda tadi ada video tentang ekosistem hutan. Coba Mbak siapa? Mbak Sinta ya? Ekosistem hutan tadi ya, Mbak Sinta tadi ya, yang ditunjuk Bu Nur ya. Apa saja? Pakai mic aja ya, Mbak Sinta ya. Ngapain Mbak Sinta? Matahari. Nah, bisa enggak? Matahari menyinari pohon. Iya. Pohon dimakan. Tulisannya siapa ini? Kodok kadak sampai sendiri toh. Oh apa ini? Kuda ta? Iya kuda. Oh terus? Dan dimakan Serigala itu ya. serigala dimakan harimau. Harimau pengurai. Oke. Itu tadi kata Mbak Sinta. Coba tak lihat bukunya sampai sih. Catatannya di Mbak Sinta itu katanya yang ekosistem hutan ya. Ada matahari itu menyinari pohon. Kemudian ada pohonnya atau rumput itu dimakan kuda. Terus kudanya dimakan siapa ini Mbak? Serigala. Serigalanya dimakan harimau. Lalu ada pengurai. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sinta dari kelompok 2. Oke, itu tadi ya dari apa ekosistem hutan. Kemudian ada juga ekosistem hutan yang lain. Kira-kira siapa Mas Jogi bisa enggak? Oh, ganti ya, ganti dari ekosistem
Laut ya. Coba Mas Yogi. Dari ekosistem laut. Pakai mic-nya kasih Mas Yogi dulu, Nak. Ya, tak dekatkan Mas Yogi. Coba Mas Yogi dari ekosistem laut kayak apa? Yang dari video tadi ya. Yuk. Yang pertama adalah udang. Oh. Pertama adalah lalat. Iya. Lalu dimakan oleh udang. Oh. Udang dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan ikan yang lebih besar lagi. Lalu ikan besar dimakan oleh singa laut. Lalu singa laut mati dan dikuraikan. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk Mas Yogi. Beri tepuk tangannya dulu. Iya, itu tadi dari Mas Yogi, ekosistem laut ya. Kemudian sekarang dari ekosistem hutan, siapa tadi yang mau lagi? Mbak Zahra ya? Dari ekosistem hutan. Yuk. Boleh maju atau dibawa bukunya itu nggak apa-apa, pakai mic dulu. Yang pertama adalah matahari. Matahari menyinari rumput. Rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan ular. Ular dimakan elang pemangsa. Lalu elang pemangsa dimakan elang bocor. Lalu elang bocor mati dimakan dengan jamur. Oke, terima kasih untuk Mbak Zahra. Yuk, tepuk tangan dulu untuk Mbak Zahra. Baik, hari ini tadi kita sudah belajar tentang ekosistem ya dari jaring-jaring makanan ya. Sekarang refleksi yang kalian rasakan, bagaimana sampean dengan pembelajaran hari ini tadi? Menyenangkan, apa sedih, apa susah, apa ada masih banyak pertanyaan lagi atau gimana? Menyenangkan ya. Coba terus dari kelompok 1 dulu. Apa? Menyenangkan, terus apa lagi? Sangat apa? Seru. Sangat seru. Kelompok 2. Menyenangkan, terus menghibur, untuk menambah wawasan, kata Mas Ayub ya. Kemudian kelompok 3. Seru, apa lagi? Asik, katanya Mas Gaftan ya. Terima kasih untuk semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yes, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi enggak? Oke, sudah cukup ya. Besok kita sambung lagi. Selanjutnya kita ke pembelajaran yang apa ini? Besok waktunya apa? Ya, bisa ya kalau misalnya sampean ada yang mau ditanyakan lagi, Bu, aku mau tanya lagi tentang ekosistem lagi. Kemarin belum agak jelas, ada satu pertanyaan yang belum saya ungkapkan, misalnya gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Kita sambung untuk besok dan Bunur akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Nak ya.